Revolusi Rusia merupakan peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1917 dan mengubah sejarah dunia. Revolusi ini menandai runtuhnya kekuasaan monarki Tsar yang telah memerintah Rusia selama berabad-abad dan membuka jalan bagi berdirinya negara komunis pertama di dunia. Di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin, peristiwa ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat Rusia, tetapi juga mengaruhi politik, ideologi, dan hubungan internasional di seluruh dunia. Revolusi Rusia menjadi tonggongan penting bagi munculnya gerakan buruh, perubahan sistem pemerintahan, serta persaingan ideologi antar komunis dan kapitalisme pada abad ke-20. Revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia yang telah mengubah sistem atau tatanan pemerintah Rusia secara besar-besaran, secara masif. Mengapa revolusi ini bisa muncul? Revolusi ini muncul karena terjadinya ketidakpuasan di antara rakyat terhadap keadaan sosial, politik, dan juga ekonomi yang semakin memburuk pada kala itu. Di saat masa-masa itu, kehidupan rakyat sangatlah sulit. Sementara pemerintah yang di bawah Tsar Nicholas II tidak mampu untuk memberikan solusi dan malah mempertahankan kekuatan absolut. Kondisi negara Rusia ini yang kacau, kekalahan dalam perang, serta berkembangnya ide-ide baru mengenai keadilan sosial menjadi faktor utama yang mendorong meledaknya revolusi. Berbagai peristiwa penting sebelum tahun 1917 juga memperkuat keinginan rakyat untuk melakukan perubahan dan menggulingkan sistem dari monarki. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia telah terjadi dua tahap besar pada tahun 1917, yaitu Revolusi Februari dan Revolusi Oktober. Yang pertama, Revolusi Februari pada tahun 1917. Pada tahap ini, rakyat Rusia bangkit menantang kekuasaan Tsar Nicholas II. Penyebab utamanya yaitu yang pertama, kondisi ekonomi memburuk, yang kedua, rakyat kelaparan, yang ketiga, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I, dan terakhir, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Tsar. Demonstrasi besar terjadi di Petrograd atau disebut St. Petersburg. Akhirnya Tsar Nicholas II turun tahta dan Rusia membentuk pemerintah sementara yang dipimpin oleh Kamulibar. Yang kedua, pemerintah sementara. Setelah Tsar jatuh, Rusia dipimpin oleh pemerintah sementara. Namun, mereka tetap melanjutkan Perang Dunia I. Tidak segera menyelesaikan masalah tanah dan kemiskinan. Munculnya dualisme kekuasaan, yaitu pemerintah sementara, Soviet atau disebut Dewa Buruh, dan tentara. Hal ini menimbulkan ketegangan politik. Yang ketiga, Revolusi Oktober pada tahun 1917. Partai Bolshevik yang dipimpin Lenin mengambil kesempatan dengan dukungan buruh, pertanian, dan tentara. Ada tiga, yaitu mereka melancarkan pemberontakan di Petrograd, yang kedua menggulingkan pemerintah sementara, yang ketiga menang dan mengambil alih kekuasaan. Akhirnya Lenin membentuk pemerintah baru yang menjadi dasar berdirinya negara komunis. Dan terakhir, setelah revolusi
Rusia keluar dari Perang Dunia I, tanah bangsawan dibagikan kepada rakyat. Pada tahun 1922 berdirinya Uni Soviet atau disebut USSR. Setiap revolusi besar selalu punya tokoh-tokoh yang perannya menentukan arah sejarah. Begitu juga dengan revolusi Rusia. Di balik kejatuhan monarki dan munculnya pemerintahan baru, ada sosok-sosok kuat dengan karakter, ambisi, dan keputusan yang saling bertabrakan. Mereka bukan hanya menjalani sejarah, mereka membentuknya. Tokoh yang pertama adalah Tsar Nicholas II, raja terakhir dari dinasti Romanov. Ia memimpin Rusia di masa yang penuh krisis, yaitu ekonomi memburuk, rakyat kelaparan, dan perang dunia membuat negara semakin hancur. Banyak sejarawan yang menggambarkannya sebagai pemimpin yang baik secara pribadi, tetapi lemah dalam mengambil keputusan yang besar. Kejatuhannya pada 1917 menjadi titik balik utama revolusi. Dan yang paling tragis, ia dan keluarganya dieksekusi oleh kaum Bolshevik, mengakhiri 300 tahun kekuasaan Romanov. Lalu muncul Vladimir Lenin, tokoh yang membawa ideologi komunisme masuk ke Rusia. Lenin percaya bahwa sistem monarki dan kapitalisme tidak bisa diperbaiki dan harus dihancurkan melalui revolusi proletar. Dengan strategi politik yang sangat terencana, ia memimpin revolusi Oktober dan mengambil alih kekuasaan. Dari tangan Leninlah Uni Soviet mulai dibangun, menjadikan Rusia negara komunis pertama di dunia. Tokoh berikutnya adalah Leon Trotsky, jenius orator dan organisator militer. Dialah sosok di balik pembentukan Tentara Merah. Trotsky memimpin pasukan dengan disiplin keras demi mempertahankan revolusi dari serangan internal dan juga eksternal. Ia sering disebut sebagai tangan kanan Lenin, tapi juga sebagai rival besar Stalin yang kelak menjadi musuh politiknya. Sementara itu, ada Joseph Stalin. Pada awalnya, ia bukanlah tokoh utama dalam revolusi. Namun setelah Lenin wafat, Stalin perlahan mengumpulkan kekuatan politiknya. Dengan strategi yang dingin dan penuh kontrol, ia menyingkirkan para pesaingnya, termasuk Trotsky. Di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet berubah menjadi negara dengan kekuasaan terpusat dan kebijakan keras yang membentuk wajah Rusia selama beberapa dekade. Dan tentu saja ada Rasputin, sosok paling misterius dalam kisah ini. Seorang mistikus yang dekat dengan keluarga kerajaan, terutama Tsarina Alexandra. Banyak pihak menuduhnya memberi pengaruh buruk bagi istana. Skandal dan rumor seputar dirinya membuat citra monarki semakin runtuh. Kehadirannya menjadi simbol betapa rapuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II di mata rakyat. Nah, berikut tokoh-tokoh revolusi Rusia. Ada Tsar Nicholas II, Lenin, Trotsky, Stalin, dan juga Rasputin, yang memainkan peran besar dalam jatuhnya monarki, bangkitnya Bolshevik, dan terbentuknya Uni Soviet. Perjalanan mereka penuh konflik, ambisi, dan rencana-rencana tersembunyi, yang semuanya berkontribusi pada lahirnya revolusi terbesar abad ke-20. Segitu saja dari saya mengenai tokoh-tokoh revolusi Rusia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, sebelum kita pindah ke pembahasan selanjutnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih yang mendasari terjadinya revolusi Rusia tahun 1917 ini? Yang pertama, revolusi ini bisa terjadi karena kehidupan rakyat yang sangat miskin dan tertindas. Sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan, terutama para petani dan buruh. Mereka harus bekerja keras tetapi tetap tidak sejahtera karena pajak tinggi dan tanah yang sempit. Jadi mereka ini sangat kesulitan karena harus membayar pajak yang tinggi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri, mereka itu masih kesusahan. Bagaimana cara mereka membayar pajak? Lalu yang kedua, kekuatan Tsar yang absolut dan tidak mau berubah.
Tsar Nicholas II memerintah dengan kekuasaan penuh dan menolak tuntutan rakyat untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Mengapa disebut dengan kekuasaan absolut? Karena Tsar Nicholas II tidak ingin mendengarkan komplainan-komplainan dari rakyatnya. Beliau ini hanya ingin fokus dengan tujuannya sendiri, tidak peduli dengan rakyatnya. Oleh karena itu disebut dengan absolut, karena tidak mau dan tidak bisa diubah. Kemudian yang ketiga, kegagalan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 hingga 1905. Kekalahan ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah. Yang keempat, terjadinya tragedi Bloody Sunday pada tahun 1905. Aksi damai para pekerja untuk meminta keadilan berakhir dengan penembakan oleh pasukan Tsar yang membuat rakyat semakin marah. Kelima, kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Harga kebutuhan pokok naik, upah sangat rendah, dan banyak pemogokan buruh yang membuat negara semakin tidak stabil. Lalu yang keenam, pengaruh ideologi sosialisme dan marxisme. Pemikiran Karl Marx dan mengenai keadilan sosial dan penghapusan kelas sosial mulai menarik perhatian rakyat, terutama kelompok buruh dan intelektual. Lalu yang terakhir, keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Perang menyebabkan jutaan tentara tewas, ekonomi hancur, kelaparan, dan rakyat semakin menyalahkan Tsar Nicholas yang kedua. Dan itu semua menjadi latar belakang mengapa para rakyat ini menuntut untuk melakukan revolusi terhadap pemerintahan Rusia. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa sih dampak revolusi Rusia bagi dunia. Nah, dampak revolusi Rusia bagi dunia ada 6. 1. Munculnya Blok Timur dan Perang Dingin. Revolusi Rusia melahirkan Uni Soviet dan negara yang komunis pertama di dunia. Ini memicu persaingan antara blok barat kapitalis dan blok timur komunis yang dikenal sebagai Perang Dingin. Perang Dingin ini berlangsung selama beberapa dekade dan mempengaruhi politik global termasuk hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua, inspirasi gerakan komunis di seluruh dunia. Revolusi Rusia menjadi contoh bagi gerakan komunis di banyak negara, terutama Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Partai-partai komunis ini di berbagai negara terinspirasi untuk melakukan perubahan sosial dan politik dengan cara yang serupa. Ketiga, perubahan dalam politik global. Revolusi mengubah peta politik dunia. Uni Soviet menjadi salah satunya kekuatan besar di dunia bersaing dengan Amerika Serikat. Ini juga mempengaruhi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan struktur politik internasional. Keempat, dampak ekonomi. Revolusi Rusia membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi. Uni Soviet menerapkan ekonomi terpusat, di mana pemerintahan mengontrol sebagian besar sektor ekonomi. Ini menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin mencoba model ekonomi serupa, meski banyak yang akhirnya mengalami kesulitan ekonomi. Kelima, pengaruh terhadap pergerakan kemerdekaan. Revolusi Rusia juga mempengaruhi pergerakan kemerdekaan di banyak negara, terutama di koloni-koloni Eropa. Banyak pemimpin yang penggerakan kemerdekaan yang terinspirasi oleh ide-ide revolusioner dan anti-imperialisme yang dipopulerkan oleh Revolusi Rusia. Keenam, yang terakhir, perubahan sosial dan budaya. Revolusi Rusia membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya di Uni Soviet. Pemerintahan komunis mempromosikan kesetaraan sosial, pendidikan gratis, dan hak-hak bagi pekerja. Namun ini juga disertai dengan penindasan terhadap oposisi politik dan kebebasan individu. Untuk kesimpulan, revolusi Rusia pada tahun 1917 lahir dari kombinasi krisis struktural dan kegagalan politik yang menumpuk selama puluhan tahun, ketimpangan sosial, kemiskinan petani, dan industrialisasi yang berjalan setengah hati membuat masyarakat berada dalam kondisi frustasi dan depresi.
Kekuasaan absolut Tsar Nicholas II yang kaku, berbagai kekalahan militer seperti Perang Rusia dan Jepang, serta tragedi Bloody Sunday semakin menghancurkan legitimasi monarki. Perang Dunia Pertama menjadi pemicu yang terakhir membuat ekonomi runtuh dan memunculkan kelaparan di berbagai kota-kota besar. Dalam kekosongan kepercayaan itu, ide-ide Marxis dan sosialisme berkembang cepat, membuka jalan bagi tokoh-tokoh seperti Lenin dan Trotsky untuk mengorganisasi kekuatan revolusioner. Kejatuhan Nicholas II, naiknya Bolshevik, hingga konsolidasi kekuatan Stalin membentuk arah Rusia selama abad ke-20. Revolusi ini kemudian melahirkan Uni Soviet, negara komunis pertama yang mengubah lanskap politik global, menginspirasi gerakan anti-kolonial dan komunis di berbagai belahan dunia, serta memicu konfigurasi geopolitik akhirnya berkembang menjadi rivalitas ideologis global. Secara keseluruhan, revolusi Rusia menjadi titik balik besar yang membongkar monarki lama, membentuk negara baru dengan visi ekonomi dan politik yang berbeda, dan meninggalkan dampak luas pada struktur sosial, hubungan internasional, dan sejarah abad ke-20.